Aku Adinda Fatimah Zahra, umurnya 20 tahun. Peran ayah itu penting banget untuk perkembangan anak, karena dari ayah itu sebagai contoh gimana membuat si anak ini bisa ada contoh peran ayah itu. Kenapa? Karena dengan ayah tuh kita bisa ngelihat gimana gimana bertindak, gimana berusaha. Kita ngelihat itu contoh dari ayah gitu. Dengan kalau misalnya dengan ada peran ayah, seorang anak tuh jadi memiliki contoh, memiliki rasa perannya dalam ketika melakukan sesuatu. Misalnya ketika kita punya pilihan atau misalnya kita mau melakukan suatu hal, ayah tuh jadi contoh. Misalkan ayah bekerja, jadi kita punya contoh nih, oh ayah berusahanya kayak gini. Jadi contoh yang ada tuh ada di ayah gitu loh. Makanya peran ayah tuh penting banget, apalagi anak perempuan. Pernah banget, apalagi aku juga termasuk kehidupan aku termasuk yang kekurangan peran ayah, karena hubungan orang tua aku juga broken home kan juga. Jadi dengan gak ada perannya ayah, aku merasa kurangnya rasa tangki kasih sayang ayah aku tuh jadi kurang gitu. Jadi aku nggak merasa aku pernah rasa disayangi sama ayah gitu. Kayak gitu. Aku bisa bilang kayak aku berharap papa bisa sadar kalau punya anak perempuan itu bukanlah hal yang mudah. Maksudnya dengan apa, pasti tanggung jawabnya besar banget, tapi dia bisa sadar kalau punya anak perempuan itu kalau misalnya dia menyakiti perempuannya, berarti dia secara nggak langsung menyakiti ibunya, neneknya, saudara perempuannya, dan juga anaknya. Menurut aku, seorang ayah itu memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan seorang anak itu. Dengan hadirnya ayah, anak itu bisa belajar banyak, karena kayak anak tersebut bakal merasa jaga aman, dan untuk urusan-urusan banyak urusan yang bisa diselesaikan sama ayah. Dan jika ayah nggak ada tuh, rasanya kayak banyak masalah kita yang nggak bisa kita selesaikan. Dan ayah tuh sebagai orang yang sangat membantu kita dalam berbagai hal. Jadi menurut aku, kehadiran ayah itu sangat penting buat seorang anak, karena sosoknya itu merupakan seorang yang nggak cuma sebagai fasilitator, tapi bisa sebagai orang yang selalu hadir di diri kita. Lalu kalau aku sih sejujurnya mungkin nggak terlalu merasa seperti itu, cuma ya mungkin ada di beberapa momen gitu ngerasa kalau ayah itu jauh dari kita. Cuman selama kehidupan aku, seorang ayah itu nggak pernah hilang dari hidup aku, karena ayah aku tuh selalu berusaha untuk ada buat aku. Walaupun kita mungkin kalau aku pikir lagi, aku sama ayah aku tuh gak terlalu banyak yang sering ngobrol itu. Cuma sekali yang ngobrol, kita bakal banyak cerita tentang hal-hal yang bisa jadi buat pelajaran buat aku sendiri. Dan aku ngerasa kalau misalnya karena adanya ayah itu, karena adanya hadir peran ayah itu,
aku bisa ngerasa lebih percaya diri dan nggak terlalu merasa ngebebanin diri aku. Lalu selanjutnya kalau bisa menyampaikan suatu pesan ke ayah, aku rasa aku cuma mau berterima kasih banyak kepada ayah aku karena sudah selalu hadir dan berusaha untuk diri aku, mau dari segi perasaan, finansial, dan juga ya terutama 2 hal itu aku sangat merasa sangat bersyukur karena sudah ada hadir seorang ayah yang selalu ada untuk diri aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Oners, terima kasih telah memilih video ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sebelum kita lanjut, gimana nih kabar Oners? Semoga Oners dimanapun kalian berada selalu mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di series Tanpa Tanda Tanya kali ini, kita akan mendengarkan kisah Nabi yang sangat luar biasa. Dan kebetulan juga kita habis merayakan Hari Raya Idul Adha, bukan? Nah, sekarang udah kebayang belum siapa nabinya? Yap, betul. Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa sih sebenarnya arti jadi seorang ayah? Apakah cuma soal status di kartu keluarga? Atau sekedar gelar yang melekat setelah punya anak? Menjadi seorang ayah itu merupakan tanggung jawab besar untuk hadir, untuk membimbing, dan untuk jadi sosok yang bisa diandalkan kapanpun kita butuhkan. Coba kita pikir sejenak, buat para ayah, apa yang sebenarnya ingin kalian wariskan kepada anak-anak kalian? Dan buat kita yang tumbuh sebagai anak, apa sih hal yang paling membekas dari sosok ayah? Mungkin bukan barang atau janji. Bagaimana caranya ayah mendengarkan kita? Cara ayah tetap tenang di saat kita panik? Hal-hal sederhana seperti itu diam-diam kita simpan dalam lubuk hati paling dalam dan terus tersimpan dalam memori kita sebagai anak. Peran sebagai ayah bukan dimulai saat anaknya lahir saja, tapi jauh sebelum itu. Pemahaman inilah yang juga tercermin dalam kisah seorang ayah teladan sepanjang masa. Hari ini kita akan menyelami kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim menunggu dikaruniai anak selama 86 tahun. Selama masa penantian itu, Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa dan justru terus berdoa kepada Allah pada surat As-Saffat ayat 100 yang berbunyi, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim akhirnya dikabulkan oleh Allah. Beliau dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Namun, tak lama setelah itu, datanglah sebuah ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya, Siti Hajar, dan Ismail yang masih bayi ke sebuah lembah yang tandus, kering, dan tidak berpenghuni. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Mekah. Setelah bertahun-tahun menantikan kehadiran seorang anak, Nabi Ibrahim justru diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang nyaris mustahil untuk ditinggali. Tidak ada air, tidak ada tanaman, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Tapi
Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah tanpa keraguan, karena beliau percaya bahwa Allah tidak mungkin memberikan perintah tanpa hikmah di balik ujian yang diberikan. Sebelum meninggalkan mereka, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dalam surat Ibrahim ayat 37. Beliau berdoa, yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan, agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Doa ini bukan hanya permintaan, tapi bentuk kepasrahan penuh Nabi Ibrahim kepada Tuhannya. Beliau tahu jika dirinya sudah menjalankan perintah Allah, maka Allah pasti akan mencukupkan sisanya, termasuk menjaga istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail kecil di tengah tanah yang gersang dan tak bertanaman. Menariknya, yang beliau minta dalam doanya bukan makanan, bukan perlindungan dari panas, tapi agar keturunannya tetap menjaga sholat. Itu artinya hubungan dengan Allah lah yang jadi prioritas utama kita. Dari sini kita bisa memahami bahwa menjadi ayah bukan hanya soal memberi nafkah, tapi juga membangun fondasi iman. Karena ketika keluarga ditopang oleh iman, maka pertolongan Allah akan selalu datang kepada kita. Waktu berlalu. Bayi yang ditinggalkan di lembah gersang itu kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh. Allah kembali memanggil Nabi Ibrahim untuk sebuah perintah lainnya, sebuah tugas mulia untuk membangun tempat ibadah yang akan menjadi pusat peradaban manusia hingga akhir zaman, yaitu Baitullah. Al-Quran mengabadikan momen indah ini dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Ini adalah gambaran ideal dari quality time dan mentorship antara ayah dan anak. Mereka bahu-membahu menyusun batu demi batu, meninggikan pondasi Ka'bah. Ia melibatkan, ia mengajak, ia bekerja sama. Melalui perintah ini, Nabi Ibrahim mengajarkan banyak hal pada Ismail, tentang kerja keras, tentang pengorbanan, dan tentang bagaimana seseorang menjalani hidup bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk sesuatu yang lebih mulia. Kini kita sampai pada ujian terbesar dalam hidup Nabi Ibrahim. Allah memerintahkannya lewat mimpi untuk menyembelih putranya Ismail, anak yang sangat ia cintai dan nantikan selama puluhan tahun itu. Tapi yang menarik bukan hanya tentang isi perintahnya, melainkan bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan hal ini kepada anaknya. Pertama, ia memulai dengan panggilan yang lembut dan penuh kasih sayang. Ya Bunaya, wahai anakku tercinta. Sebuah sapaan
yang menunjukkan betapa besar cintanya sebagai ayah. Bahkan ketika ia akan menyampaikan kabar yang sangat berat untuk Ismail. Lalu ia berkata dengan jujur, "Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi." Nabi Ibrahim memilih bersikap terbuka dan jujur sepenuhnya kepada anaknya. Dan yang paling mengesankan, beliau tidak langsung memaksa. Ia justru bertanya, "Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Inilah yang membuat dialog ini begitu istimewa. Seorang ayah, bahkan seorang nabi, tetap memberi ruang kepada anaknya untuk didengar dan dihargai pendapatnya. Hasilnya, Ismail menjawab dengan penuh keteguhan, أبت افعل ما تؤمر ستجدني yang artinya, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang dan kejujuran akan tumbuh menjadi anak yang siap menghadapi ujian dengan sabar dan taat. Sekarang, mari kita tarik nafas sejenak. Setelah menyaksikan kisah yang begitu hangat dan penuh makna antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita dihadapkan pada kenyataan yang kontras. Di sekitar kita, sebuah realitas yang pelan-pelan menyakitkan. Hilangnya kehadiran ayah dalam banyak keluarga di Indonesia. Jika Nabi Ibrahim dengan lembut bertanya, "Apa pendapatmu?" Maka hari ini, berapa banyak ayah yang bahkan belum sempat bertanya kepada anaknya, "Bagaimana harimu, Nak?" Kita sedang menghadapi krisis yang disebut fatherless, tentang ayah yang hadir secara fisik namun tidak benar-benar ada. Ada di rumah tapi tak menyentuh batin anak-anaknya. Berdasarkan data Global Fatherhood Index, juga dikenal sebagai State of the World's Fathers, dan laporan program-program terkait, Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan kasus fatherless tertinggi di dunia. Menurut data UNICEF, sekitar 20,9% anak tumbuh tanpa ayah, dan yang paling mengkhawatirkan adalah menurut BKKBN 2025, 80% anak di Indonesia tumbuh tanpa peran aktif seorang ayah. Ayah seringkali hanya hadir sebagai penyedia kebutuhan, membayar sekolah, mencukupi materi, tapi tidak hadir secara emosional untuk anaknya. Berdasarkan survei KPAI, bahkan mencatat, waktu rata-rata interaksi antara ayah dan anak hanya 1 jam per harinya. Padahal yang dibutuhkan anak-anak kita bukan hanya sandang dan pangan, tapi juga pelukan, perhatian, kehangatan, dan teladan dari seorang ayah. Karena dari ayahlah mereka belajar tentang keberanian, kepemimpinan, dan bagaimana mencintai dengan tanggung jawab. Mengapa kondisi ini bisa terjadi? Ada beberapa akar masalah yang masih kuat tertanam di masyarakat kita. Pertama, budaya patriarki yang mengakar. Masih banyak yang menganggap bahwa tugas ayah hanyalah mencari nafkah, sementara soal mengasuh dan mendidik anak sepenuhnya dianggap tanggung jawab ibu. Kedua, tuntutan ekonomi. Banyak ayah yang harus bekerja dari pagi hingga malam, atau bahkan
merantau jauh dari rumah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Tujuannya baik, tapi tanpa disadari, anak-anak mereka tumbuh tanpa kedekatan emosional dari ayahnya. Banyak anak menjadi canggung, tertutup, bahkan kesulitan membangun komunikasi yang baik dengan ayahnya sendiri. Ketiga, meningkatnya angka perceraian. Dalam banyak kasus, anak kehilangan hubungan yang rutin dan hangat dengan sosok ayah, terutama ketika hak asuh jatuh sepenuhnya kepada ibu. Dan yang tak kalah penting, masih minimnya edukasi tentang pentingnya kehadiran emosional seorang ayah dalam perkembangan anak. Banyak ayah mungkin tidak sadar bahwa peran mereka jauh lebih besar dari sekedar menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Dampaknya sangat terasa. Anak-anak yang tumbuh tanpa peran ayah aktif lebih rentan mengalami kecemasan, depresi, kurang percaya diri, dan kesulitan mengontrol emosi. Mereka juga beresiko mengalami penurunan prestasi akademik dan terlibat dalam perilaku menyimpang. Setelah melewati berbagai ujian yang berat, Nabi Ibrahim meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk anak-anak dan keturunannya. Bukan harta, tapi sebuah pesan yang menjaga arah hidup mereka. Wasiat ini tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat 132. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني كنت فتنتم yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam." Kisah Nabi Ibrahim bukanlah cerita masa lalu yang hanya kita dengar saat kecil sebelum tidur. Ia adalah kisah nyata, dan lebih dari itu. Kisah Nabi Ibrahim adalah panduan, sebuah contoh hidup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ayah dijalani. Di tengah realitas hari ini, ketika banyak ayah kehilangan arah, sibuk dengan pekerjaan, dan merasa cukup dengan memberikan nafkah saja, atau bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk dekat dengan anak-anaknya. Kisah ini datang sebagai pengingat, sebuah ajakan untuk kembali menyadari betapa penting dan berharganya peran ayah dan waktu ayah bersama anak dalam kehidupan anak. Lalu, apa saja yang bisa kita pelajari secara langsung dari Nabi Ibrahim alaihi salam? Mari kita rangkum menjadi 4 pelajaran sederhana, tapi sangat berarti. Dalam Al-Quran, kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim memulai perannya sebagai ayah dengan doa. Ia berdoa, bahkan sebelum anaknya lahir. Salah satu doanya yang terkenal adalah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Ini menunjukkan bahwa doa adalah langkah awal dan yang paling dasar yang bisa dilakukan oleh seorang ayah. Bukan sekedar rutinitas, tapi cermin dari harapan, kepedulian, dan ikhtiar spiritual. Doa bukan pelengkap, ia adalah permulaan. Maka, jangan pernah anggap remeh doa-doa yang kita panjatkan untuk anak-anak kita. Mintalah kebaikan untuk mereka. Minta agar mereka dijaga imannya, akhlaknya, dan masa depannya.
Dan yang paling penting, jadikan doa ini sebagai kompas. Jangan hanya mendoakan mereka jadi anak yang soleh, tapi perlu dipastikan langkah-langkah kita sehari-hari sejalan dengan doa yang kita panjatkan. Saat membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim tidak melakukannya sendirian. Ia mengajak Ismail, anaknya, untuk ikut serta. Momen itu menjadi simbol kolaborasi ayah dan anak dalam menjalankan sesuatu bersama. Lalu, apa maknanya bagi kita hari ini? Kita bisa menirunya dengan membangun momen kebersamaan bersama anak-anak. Tidak perlu membangun sesuatu yang besar atau yang mahal. Hal-hal sederhana pun bisa menjadi sangat berarti, seperti membersihkan halaman bersama, memasak di dapur, merakit mainan, atau belajar hal baru bersama. Yang terpenting adalah keterlibatan. Ketika ayah hadir secara utuh dalam aktivitas anak, bukan hanya fisik, tapi juga perhatian, maka hubungan yang hangat dan kuat akan terbentuk. Anak-anak tidak butuh ayah yang sempurna. Mereka butuh ayah yang benar-benar hadir dalam setiap kehidupannya. Nabi Ibrahim pun mengajarkan cara berkomunikasi yang luar biasa. Saat mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, beliau tidak langsung memerintah Ismail. Beliau justru mengajak anaknya untuk berdiskusi. "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Pertanyaan ini mengandung makna yang sangat dalam. Seorang ayah yang mendapatkan wahyu dari Allah saja tetap memberi ruang bagi anaknya untuk berpikir dan menyampaikan pendapat. Ini merupakan pelajaran besar bagi kita karena seringkali dalam keseharian kita sebagai orang tua terlalu sibuk memberi arahan, tapi lupa bertanya kepada anak-anak kita dan lupa untuk mendengarkan mereka. Padahal ketika anak merasa didengarkan, mereka akan lebih terbuka kepada orang tuanya. Ketika pendapat mereka dihargai, mereka tumbuh dengan rasa percaya diri. Maka, cobalah mulai dengan hal-hal sederhana. Bertanya kabarnya, mendengarkan ceritanya, dan saat mereka sedang bingung atau kecewa, beri ruang untuk mereka bercerita tanpa dihakimi. Menjadi seorang ayah itu merupakan tanggung jawab yang besar, tapi seringkali gak kelihatan, bahkan terasa sepi. Gak ada momen khusus yang bilang, sekarang kamu resmi jadi ayah. Gak ada sekolah khusus juga. Tapi begitu anak lahir, semua langsung berubah drastis. Tanggung jawab yang nyata, dari hari pertama sampai akhir hayat. Dari kisah Nabi Ibrahim, kita belajar bahwa peran itu bukan soal seberapa besar kita mampu memberi, tapi seberapa dalam kita mampu hadir. Hadir bukan hanya sebagai sosok, tapi sebagai sandaran, teman bicara, dan pemimpin yang dihormati karena keteladanannya. Kita juga belajar bahwa membesarkan anak bukan hanya tentang membesarkan tubuh mereka, tapi juga hati dan jiwanya. Anak butuh sentuhan, bukan hanya instruksi. Anak butuh waktu bersama, bukan hanya uang saku. Di tengah dunia serba cepat ini, mudah sekali bagi seorang ayah untuk merasa bahwa cukup dengan memenuhi kebutuhan materi. Padahal, kebutuhan emosional dan spiritual seorang anak tak kalah penting. Bahkan lebih penting, karena itulah yang membentuk karakter mereka nantinya. Dan hal-hal besar itu tidak selalu dibangun dari momen besar. Kadang dimulai dari hal sederhana, seperti menjemput mereka pulang sekolah, duduk bersama saat makan malam, mendengar cerita mereka tanpa menyela, atau sekedar memeluk mereka sebelum tidur.
Anak-anak tidak butuh ayah yang sempurna, tapi mereka akan selalu ingat ayah yang hadir, ayah yang mendengarkan, ayah yang bersedia belajar meski lelah. Sebab di balik anak yang kuat, ada seorang ayah yang memilih untuk tetap tinggal, tetap terlibat, dan tetap peduli. Bahkan saat dunia tak memberinya panggung. Mungkin kita tak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa mulai hari ini dengan menyadari bahwa kehadiran kita sebagai orang tua atau sebagai ayah itu adalah sangat berarti bagi anak-anak. Dan setiap langkah kecil yang kita ambil untuk lebih dekat dengan anak-anak kita adalah langkah besar untuk masa depan mereka. Mari pulang ke peran kita bukan hanya sebagai kepala keluarga, tapi sebagai hati dari rumah itu sendiri. Wah, gak kerasa ya kita udah di penghujung. Alhamdulillah nih Waners, dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, kita belajar bahwa menjadi seorang ayah bukan hanya soal hadir secara fisik, tapi hadir dengan cinta, keimanan, dan keteladanan. Di tengah zaman sekarang, ketika banyak anak tumbuh tanpa figur ayah yang benar-benar membimbing, kisah ini mengingatkan kita bahwa fatherhood adalah amanah besar yang berdampak seumur hidup. Semoga melalui kisah ini kita bisa membuka mata dan hati, baik sebagai anak, sebagai orang tua, maupun calon orang tua, bahwa mendidik dengan cinta, membimbing dengan iman, dan membesarkan dengan sabar adalah warisan paling berharga. Oke, Waners, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di series tanpa tanda tanya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alesya, pamit undur diri. Bye-bye, Waners.